Kok lama-lama kayak dimensi gue tuh udah ketarik gitu sama yang sosok nenek-nenek ini. Di Telaga Biru ini gue ngeliat dia tuh kayak jin. Tapi kalau dia menyerupai manusia itu nggak pakai busana. Gue liatin terus nih, di batu ini tuh ada isiannya siluman ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita. Namun di kesempatan kali ini gue menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya di samping gue sudah ada Kak Maya. Terima kasih banyak Kak Maya atas waktunya nih. Nah, atas request teman-teman semua nih, kan banyak tuh kayak komen-komentar kan. Collab dong kita berdua. Nih buat teman-teman semua, apa sih yang enggak kayak? Iya, udah diturutin nih. Udah turutin nih ya, nonton. Awas bakal nonton. Dan misalkan teman-teman semua setuju nih ya, misalkan naik gunung bareng sama Kak Maya nih ya. Boleh. Iya, Bang. Komentar. Iya, komen. Kalau rame kita sikat. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini Kak Maya akan bercerita di pengalaman ketika di mana tuh Kak? Di Curug Ciberem. Berarti di daerah di bawah kaki Gunung Gede ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu mengalami kejadian apa sih Kak di situ? Awalnya gue di bawah setan keder. Setan keder. Ya, di bawah setan keder. Terus gue di air terjunnya itu gue komunikasi, interaksi sama sosok siluman ular. Sampai gue dikasih batu. Dan sampai sekarang katanya batu masih ada? Masih ada. Berarti dari 2008 sampai tahun 2021? Iya, masih ada. Sekitar berapa tahun tuh teman-teman? Semua hitung sendiri lah. Dan teman-teman semua gue ingetin ya, Kak Maya juga punya YouTube channel kayak. Ya. YouTube channelnya apa Kak? Maya True Story. Maya True Story. Okay. Itu kontennya tentang apa tuh Kak? Kalau gue tuh lebih ke penelusuran sih pengennya. Oh, explore tapi tempat. Seling aja, iya. Oh. Kita seling kayak, ya Senin kita cerita atau bareng sama narasumber. Nah, Kamisnya kita penelusuran gitu. Explore tempat Iya. kayak. Karena openingnya udah terlalu lama nih kayak. Mending kita langsung masuk ke cerita aja kali. Boleh? Boleh. Sikat nih. Sikat. Oke. Ngopi horor segera dimulai. Halo, nama gue Maya. Gue di sini mau cerita tentang pengalaman pribadi gue nih di tahun 2008. Itu gue pergi ke Curug Ciberem bareng sama Boys, sama Ndin, sama Agam, sama Kidong, terus sama Ali. Sebenarnya tuh gue nggak pengen jalan-jalan ke Curug gitu, cuma emang awalnya pengen ke rumah temen gue di daerah Parung. Itu jam 12 malam tuh kita ngayap ya kan, gabut. Iya. Gabutnya jauh. Nah, kita mau main ke situ, ternyata orangnya nggak ada kan, orangnya nggak ada. Terus ya mau gimana lagi, masa balik gitu, udah nanggung kan, ya udah puncak aja gitu bilangnya kan. Akhirnya gue jalan tuh jam 12 malam ke puncak, nyampe di Ataun, gue ngopi dulu di situ istirahat. Teman gue nyeletuk gini, ya udah kita ke Cibodas aja gitu, udah nanggung di sini mau ngapain, cuma ngopi doang kan. Itu gue nyampe Cibodas jam 3:30 pagi. Di situ kita istirahat dulu kayak di warung gitu kan, di pinggiran Cibodasnya itu. Terus si mamangnya ini bilang kan, mau pada kemana gitu, mau ke ini Curug gitu. Ya udah naiknya nanti malam aja, pagi aja gitu kan. Pagi jam 5:30 udah jalan aja biar nyampe sana nggak terlalu siang gitu. Akhirnya udah tuh di situ gue jalan mulai dari jam 5:30 pagi. Terus nungguin loketnya buka kan jam 7 ya? Jam 7, Masa ya jam 7. Setelah dari loketnya ini, udah gue langsung terusin jalan kan. Pertama kali yang gue lihat itu emang banyak banget sosok kunti gitu di pohon-pohon itu. Pas lagi trekking itu? Iya, nah kalau gue kan kalau udah lihat gue diem ya. Nah yang paling tahu gue banget tuh si Boys nih yang di depan. Dia bilang, aman gak gitu? Ya gitulah gue gituin kan, kayak nggak tahu gue aja. Gue bilang, banyak ya? Iya banyak, ya udah jalan aja, dia bilang gitu. Udah, akhirnya kita jalan.
Nah, gue tuh di bawah setan keder itu gue inget di jalanan Rawa Gayonggong. Oh, Jembatan. jembatan. Nah, di jembatan. Awalnya tuh gini, jadi itu kan jembatan cuma satu doang kan, treknya lurus doang. Temen gue yang depan, si Indin ngomong gini, belok kanan apa kiri? Gue langsung, kok belok kanan apa kiri? Udah, diem dulu, berhenti dulu, gue gituin kan. Enggak nih, belok kanan apa kiri? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ini gak ada belokan kanan, gak ada belokan kiri. Terus dia udah pucet kan, udah diem. Gue ngeliat di situ tuh ada kayak nenek-nenek, tapi nenek-neneknya itu kecil gitu. Pakai kayak kerudung, kayak kalau bahasa Sunda mah tiung gitu ya. Begini, warnanya hitam gitu. Gue fokus ngeliatin dia dong, gue liatin. Kok lama-lama kayak dimensi gue tuh udah ketarik gitu sama yang sosok nenek-nenek ini. Gue nggak tahu lagi ya, kita tuh kayak udah jalan tembusnya situ lagi, di situ lagi, di situ muter lagi, itu iya, lagi, tempat iya, itu lagi. muternya ke situ-situ lagi. Padahal nih ya, kalau dipikir pakai logika, kita tuh nggak jalan. Memang di situ tembusannya kemana? Kan nggak ada belok kanan, nggak ada belok kiri kan? Memang udah lurus aja. Dan lurus itu kalau kita terusin ya nyampe puncak itu kan, Gunung Gede kan? Iya. Di situ tuh udah pada, ini sebenarnya kita jalanannya kemana sih gitu? Kok nggak nyampe-nyampe? Kan dari tadi gue bilang diem aja di sini gitu. Gue ketarik banget buat komunikasi sama sosok yang nenek-nenek ini. Terus si Bois bilang, udah jangan diturutin gitu. Takutnya malah semakin lo masuk ke dimensinya dia, malah makin kacau nih perjalanan kita gitu kan. Temen gue yang lainnya berusaha buat mencairkan suasana lah. Ya udah, mungkin karena kita kecapean kali, tidur cuma sebentar jadi nggak fokus gitu. Kita tuh duduk diem aja, emang nggak bawa perbekalan apa-apa, cuma baju yang kita pakai doang gitu. Dan gue itu di situ posisinya zaman dulu tuh gue masih pakai baju yang kayak kemeja tapi lengannya buntung gitu. Oh iya. Nah, gue dikasih jaket tuh sama temen gue, ini pakai aja gitu, takutnya ntar lo kedinginan gitu kan. Nah, gue pakai jaket, memang jaket kayak alma maternya kita gitu kan. Gue pakai. Gue di situ coba buat sadarin diri gue dulu nih, diri gue sendiri dulu gitu kan. Gue di situ gue bacain semua amalan yang dikasih sama keturunan kakek gue. Gitu. Gue udah selesai kayak gitu, nah si nenek-neneknya ini malah natap gue. Itu matanya merah banget bang, serem banget pokoknya. Itu udah dia ngeliatin gue kayak gue tuh nggak boleh keluar dari tempat itu. Gue dipaksa tuh kayak cuma, ya udah lu diem aja di sini gitu. Gue nggak bisa, gue mau jalan kayak gitu kan. Sampai gue bener-bener gue gerakin badan gue sampai teriak ya Allahu Akbar. Gue udah langsung diri gitu kan. Terus temen gue, lah kenapa lo? Dia kaget gitu kan. Udah cepetan jalan, jangan di sini. Gue jalan itu nyampe lah di pos apa sih bang yang arah ke sana? Telaga Biru. Ya, lewat Telaga Biru situ. Nah di Telaga Biru ini gue ngeliat yang sosok ular ini nih, dia tuh kayak jin. Tapi kalau dia menyerupai manusia itu nggak pakai busana. Makanya kenapa pendaki atau orang yang melintas di situ dibikin nggak betah. Karena dia malu bang, kalau ada orang yang bisa ngelihat dia tuh nggak pakai busana gitu. Jadi disuruh cepet-cepet pergi. Nah di situ tuh ada sosok pendampingnya dia juga, kayak budak-budaknya dia lah ya ibaratnya. Nah itu tuh kayak, oh lu ternyata bisa lihat gua nih gitu. Udah cepet lu, jangan di sini, jangan berhenti di sini. Nah temen gue tuh, bagus banget dah nih telaga gitu kan. Dia pengen nyamperin ke situ, gue tarik dong. Enggak. Lu jangan ke situ, udah cepetan kita jalan aja, gue bilang. Teman gue ini maksa, masa ke sini nggak foto sih gitu. Gue pengen foto di sini. Nggak boleh. Kalau gue bilang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Akhirnya lewat dari situ kan, kalau trek ke Gunung Gede kan agak lurus. Nah dia kan ada belokan ke kanan. Itu pos, pokoknya pos. Gue lihat di situ ada pos, belok ke kanan itu udah nyampe ke curug kan. Udah nyampe ke curug di situ. Gue kaget bang, itu di sebelum pintu masuk ke curugnya, gue ngeliat itu ada sosoknya gede banget bang. Itu kayak dia kayak begini nih, dia begini terus kayak ngalangin gue tuh nggak boleh masuk situ gitu. Terus gue bilang, gue di sini gue coba buka interaksi ya, gue bilang ke teman-teman gue kan, jangan aneh-aneh, soalnya di sini bukannya wilayah kita, jangan interaksi yang aneh-aneh, takutnya lo kenapa-napa gue nggak bisa nyembuhin lo gitu. Nggak kok, gue cuma mau izin doang, gue boleh nggak masuk ke sana. Terus ya gue coba meditasi sebentar, dia tuh kayak ngasih jalan tapi kakinya doang bang, kayak diangkat gitu. Dia kan begini nih ngalangin gue, dia cuma angkat kaki dan itu gede banget bang. Gue masuk ke situ tuh, bukan gue doang ya yang masuk ke situ terus langsung merinding gitu kan. Semuanya nih yang tadinya baik-baik aja, kan gue
ke arah belakang kan, dia udah jalan duluan tuh teman-teman gue. Dia nengok ke arah gue, panas ya, dia bilang gitu kan. Tuh udah langsung merinding, bayangin itu curug tapi hawanya panas banget. Iya. Gue ya udah nggak apa-apa, tapi kita jangan lama-lama, gue bilang gitu kan. Ya udah sekedar kita udah nyampe sini aja gitu, nggak usah lama-lama lagi. Akhirnya udah nyampe curug tuh, gue ngeliat kok ini tempat kayak bikin gue pengen cepet-cepet keluar dari sini gitu kan. Temen gue nih mandi, dia kan nggak bawa baju. Gue bilang, bang lo jangan mandi, gue gituin kan. Ngapain lo mandi orang nggak bawa baju? Iya nggak apa-apa lah, kita main-main air aja, dia bilang gitu. Gue tuh sama teman-teman gue ya cuma duduk di batu basahin kaki gitu kan. Gue liat nih kok air terjun kok aneh ya dalam hati gue. Tuh kayak dimensinya tuh kayak gerbang yang bener-bener lu tahu kerajaan zaman dulu gak tuh, yang tembok gede banget. Iya, gue ngeliat kok air terjun kok aneh gitu kan. Gue bengong gini bang, gue bengong. Terus teman gue teriak, gue lihat batu, dia bilang gitu. Bagus banget warnanya tuh batu. Lu jangan ambil ya, kalau lu ambil ini pasti minta pulangin, gue bilang. Tapi batunya bagus banget, dinunjuk ke arah air kan. Udah gak usah diambil, gue gitu. Tapi ini bagus banget, Mai. Gak usah diambil, gue sampai teriak kan. Orang-orang tuh udah kayak, apaan sih nih orang aneh banget gitu kan. Temen gue, si Boys nih nyamperin ke air terjunnya. Dia memang pengen ngerasain ke air terjun itu kan. Gue bilang jangan ke situ gitu. Soalnya di situ tuh kayak ya bukan air terjun, takutnya nanti lo masuk ke situ terus lo jatuh, ya udah. Biasanya sukmanya diambil buat jadi budaknya dia. Budaknya yang penghuni situ? Iya. Itu yang sosoknya gede banget itu, kalau menurut gue itu penjaganya situ. Kita tuh kalau yang orang yang peka kayak ya udah gue nih boleh atau enggak, kalau misalkan emang gue nggak diizinin ya gue pulang gitu. Tapi ternyata dia kan ngelangkahin kakinya. Gini ya? Iya. Kayak seakan-akan memberi jalan? Iya, dia ngasih jalan. Walaupun badannya dia tuh nggak bergerak sama sekali. Itu gede banget bang, sumpah. Terus gue nyamperin, gue panggil temen gue, jangan ke situ, gue gituin kan. Enggak, gue pengen di sini doang, pengen foto gitu kan. Ya udah terserah lu deh. Gue udah capek kan ngebilangin, udah biarin deh, karena dia tuh kan nggak bisa ngeliat sama sekali. Intinya lu berdoa aja di sini, jangan yang aneh-aneh, gue gituin. Nah gue ini pengen banget ke arah kamar mandi yang di sebelahnya curug itu kan ada buat ganti baju. Ada, betul. Nah jadi pas gue masuk ke kamar mandinya yang di curug ini, gue kalau ngeliat kayak yang gue dapat batu pertama nih bang, itu ada di atas kamar mandi, di atas tempat air. Di bak? Iya, di pinggirannya tapi bukan di dalam. Iya. Gue liat kok ada batu bagus banget ya. Tapi setiap gue pandangin batu itu, gue pusing. Gue muter bang kayak orang vertigo. Iya, gue sampai pegangan, gue pengen teriak tuh, pengen minta tolong sama orang. Duh, gue nggak kuat banget ini, kenapa batu ini bikin gue pusing gitu. Jadi kayak seolah-olah gue tuh pengen masuk ke dimensi batu ini. Gue keluar, gue nyari temen gue bilang, temenin gue ke kamar mandi ini. Ngapain? Masa gue nemenin lo kamar mandi gitu kan? Lo kan cewek, masa nemenin sama gue? Enggak, gue pengen nyuruh lo ngambil batu itu, gue gituin kan. Batu apaan? Dia bilang gitu. Gue datang dong ke kamar mandi itu. Enggak ada bang, itu enggak ada. Batunya itu enggak ada. Tiba-tiba gue juga nggak tahu. Tadi gue liat di sini batu. Terus teman gue bilang, lo halu kali gitu kan? Lo kayak suges lu doang gitu kan? Jangan-jangan nanti lo dituker lagi. Sukmanya lu ke sana, batunya lu ibaratnya lu ketuker gitu kan. Apa iya ya? Gue bilang ya udahlah, gue tinggalin tuh tempat itu. Gue anehin lagi. Itu kan batu yang tadi gue cari nggak ada bang. Pas gue duduk, kok kayak ngeganjel karena gue pakai celana lepis pendek. Celana lepis pendek ada kantong dong di belakang. Kok kayak ada yang ganjel di kantong gue kan. Ternyata ini terserah ya, lu mau percaya atau enggak. Intinya memang gue dapat dan sampai sekarang masih ada itu batu. Gue ambil, gue rogoh dong ke kantong gue. Kok batu ini ada di kantong gue bang? Itu demi Allah, itu gue juga kaget gitu kan. Kenapa dia tiba-tiba ada di kantong gue? Sampai temen gue pulangin. Ngeri, tadi kan lu sendiri yang bilang gak boleh ngambil apa-apa. Gue taruh dong di situ, gue pulangin. Itu masih bongkahan kecil. Gue taruh lagi di situ. Gue balik, udahlah, gue capek di sini kayak gini, kayak liburan tuh kayak semacam apa ya, kayak diganggu gitu. Karena emang gue gak niat sih kesini gitu kan. Teman-teman gue juga bingung kenapa tuh batu tiba-tiba ada di kantong lo, terus lo balikin ke tempatnya tadi, nanti balik lagi nggak gitu kan? Balik lagi nggak kalau udah nggak usah pikirin itu, udah cepetan kita turun aja gitu.
pas gue mau rapi-rapi nih sama temen gue betah banget tuh main di air tuh kan. Si Endin tuh bilang, "Tar dulu, gue masih mau di sini, baru juga 2 jam mau ngajakin turun," gitu kan. "Ntar keburu sore, Din, gue takut," gue gituin, "takutnya ntar kita nyasar lagi atau keder lagi." Karena menurut komunikasi gue sama si sosok nenek ini, dia tuh sering bikin keder di pagi nih kalau kita trek pagi sama mau maghrib. Itu apalagi kondisi kita kecapean. Kita misalkan habis turun dari gunung ini, kita capek lewatin situ, kita berhenti, ya udah itu kesempatannya dia buat mengecoh kita sih sebenarnya. Gue takutnya itu doang gitu kan. Akhirnya teman gue bilang, "Ya udah deh," dia sambil kesel gitu kan. "Ya udah deh, ya udah selesain aja, kita pulang aja," dia bilang gitu. Terus gue bilang, "Kayak ada yang aneh deh di sini. Gue kayak masih kurang gitu. Maksudnya gue pengen cepet-cepet turun, tapi gue kayak masih ada sesuatu yang ketinggalan." Gue bilang kan, "Gue mau ke kamar mandinya lagi deh." Gue nyari di situ sendiri. Gue cari-cari emang nggak ketemu. Duh, kata gue, ini beneran dia mau ngasih atau memang cuma buat mancing gue doang nih biar gue tertarik. Gue diem tuh ya. Bentar ya, ngasih gue 15 menit gue buat buka komunikasi di sini. Batu itu takutnya dia ngasih terus gue nggak terima, kan jadinya salah lagi. Jadi gue nggak menghargai mereka. Mereka ngasih ibaratnya tuh cenderamata ke gue, tapi nggak gue kasih. Nah, setelah gue komunikasi nih, gue nggak jauh dari toilet itu, karena kan memang gue duduknya di batu-batu yang dekat air terjun itu kan, nggak jauh, masih kelihatan sih itu tempat ganti bajunya. Gue duduk di situ, gue diem. Gue tuh udah ke flashback banget tuh pas gue ngelihat batu itu. Memang gue ngelihat batu itu, kok setiap gue ngeliatin batu itu gue kayak pusing gitu kan bang. Tapi yang gue liatin terus nih di batu ini tuh ada isiannya siluman ular. Makanya gue nggak berani, takutnya itu negatif buat gue kan, takut gimana gitulah. Gue di situ gue udah selesai buka komunikasi. Ya udah, kalau emang dia mau ikut gue ikut, tapi jangan ganggu. Kalau emang itu cuma buat pancingan gue doang, ya udah, gue di sini niatnya bukan nyari kayak gitu. Gue cuma buat liburan aja gitu kan. Gue jalan, teman gue udah duluan aja. Gue kayak masih pengen, tapi gue takut hal-hal yang gak gue inginin ke teman-teman gue nih, kayak nyasar lagi atau diganggu sama yang lain-lain lagi gitu kan. Gue juga takut kalau misalkan teman gue ini nanti trauma jalan sama gue gitu bang. Jadi ya udahlah, gue turutin aja dia. Gue jalan, di situ tuh gue ngeliat kayak ada batu, tapi batunya itu kayak buat nutupin lubang. Jadi kayak batu ditaruh di atasnya, itu tuh sebenarnya yang di bawah batunya tuh kayak lubang. Iya. Gue jalan, gue penasaran nih apaan ya, gue berhenti kan. Teman gue langsung nengok, "Gak usah aneh-aneh, tapi ini kayak lubang ada isinya," gitu kan. Gue bingung tuh, apa gue harus buka ya? Soalnya kalau dari pandangan mata zohir gue nih, mata ketiga gue gitu ya, gue ngeliat itu bersinar banget bang, warnanya hijau, enggak di lubang, bawah lubang. Di bawah lubang, karena ketutupan, jadi sisi rongga-rongga ini masih kelihatan kayak cahaya gitu kan. Tapi gue nggak mungkin nih ngambil, soalnya gue takut kejebak lagi gue gitu. Teman gue bilang, "Udah nggak usah diambil," tapi gue penasaran, gue gituin kan. Pas gue buka, kok terang banget gitu, warna hijaunya tuh kayak hijau batu giok gitu. Hijau tapi pokoknya susah dijelasin lah, hijau giok lah kalau lo tahu ya. Gue buka nih, gue intip gini kan, diangkat teman-teman gue gini. Terus kok batu yang tadi ada di dalam ini, di dalam lubang ini. Gue bilang ke teman gue, "Ambil jangan ya, jangan. Udah, nanti kalau misalnya diminta pulangin lagi gimana?" gitu kan. Ya udah, gue jalan ke bawah, gue mau arah pulang kan, itu ada yang manggil gue. Manggil nama gue itu jelas banget. Sampai gue jalan, "Mai," pertama gitu. Gue diem nih, siapa ya? Gue nggak mau nengok, takutnya ketika gue nengok, langsung masuk ke gue kan. Manggil lagi, "Mai." Gue diem, teman gue juga diem. "Ada yang manggil ya?" "Iya," kata gue, kayak ada yang manggil. "Udah, jalan aja." Karena gue posisinya paling belakang. "Maya, kenceng banget bang." Gue nengok, "Iya apaan?" Gue gini kan. Terus langsung gue nggak sadar bang. Di situ gue pingsan. Teman gue udah panik kan. Nah teman gue cerita, dia bilang katanya gue ini nggak boleh pulang.
nggak boleh turun karena gue nggak menghargai dia mau ngasih sesuatu ke gue tapi gue nggak ambil gitu. Itu udah tangan gue tuh udah dingin, tapi ini telapak tangannya dingin kata teman gue kan, tapi badan gue tuh anget, panas gitu, kayak panas. Terus ya udah maunya gimana, sampai orang yang lewat dari arah mungkin turun gunung kali ya, gue nggak tahu. Teman gue bilang, ini kayaknya ini dia kesurupan, dia bilang gitu. Iya emang dari tadi gitu, cuma diajakin komunikasi, cuma bilangnya gue itu nggak menghargai apa yang dikasih dia gitu. Ya udah adanya di mana gitu. Gue katanya sih pingsan, cuma tangan gue nunjuk ke arah batu yang tadi. Di situ dia ngasih tahu. Ya udah nanti diambil. Terus dia bilang pakai bahasa Sunda, yang ngambil nggak boleh orang lain, harus gue. Gue di situ gue sadar, gue bangun, kok rame ya? Gue diliatin sama orang-orang kan. Kenapa ya gue ya? Mbaknya tadi ini tuh ada yang masukin gitu kan. Aduh kata gue berulah lagi gitu, karena memang setiap gue ke tempat-tempat yang banyak penunggunya, apalagi itu kan liar ya ibaratnya, itu gerbang gaibnya tuh residual energinya tuh cepet banget ketariknya, jadi lebih kenceng dia kencengan dia ya. Iya, cepet banget. Terus temen gue bilang tadi disuruh ambil yang ada di batu sana gitu. Ah nggak berani deh gue, udah cepetan daripada nanti lo nggak bisa pulang gitu kan. Gue ngambilnya gimana, emang udah diizinin? Iya tadi dia bilang dia mau ngasih sesuatu ke lu, tapi lu nya nggak ambil gitu kan. Akhirnya gue balik lagi, itu batunya kecil-kecil, nggak kecil banget sih, seginilah. Tapi bentuknya nggak sama, nggak presisi. Itu banyak banget bang, sampai gue nggak ada plastik, gue genggam gini, itu rasanya dingin banget auranya, aura si batu ini nih. Betul. Ya, gue mau taruh kantong tapi ibaratnya kan daerah sensitif dong, nggak mungkin gue kantongin, jadi gue genggam aja, gue giniin. Terus sepanjang jalan tuh gue ngegigil bang megang batu itu dingin banget. Nyampe di bawah nih, gue mau ke warung lagi, gue udah gemeteran, tangan gue udah ngepal terus tuh, udah nggak bisa gue lepas gitu kan. Si mamangnya nyampe ke bawah, mamangnya ngomong gini, itu kenapa kedinginan? Lagian sih nggak pakai baju yang bener gitu. Jadi emang gue cuma pakai celana pendek, pakai kaos itu yang sama ada, zaman dulu tuh ya. Iya, yang lengan pendek gitu lah, tuh, lengan neckbong. Terus gue pakai jaket juga dari teman gue kan. Gue gini aja gue menggigil. Terus ada sesuatu nih pasti yang diambil, kata si mamangnya. Pulangin aja gitu. Teman gue lah yang ngajak ngomong. Oh gitu ya. Ini sebenarnya kalau orang yang bisa banyak banget benda-benda pusaka di atas, tapi emang jarang sih yang buat ngambil kayak gitu. Ini berarti dia orang terpilih yang bisa dapetin sesuatu dari atas gitu kan. Ini yang gue rasain tuh dingin banget bang, sampai gue nggak bisa lepas nih tangan nih, di gue kepal gini kan, gue nggak bisa lepas. Mang, ini gimana tuh nggak bisa kebuka, kata gue gitu kan. Astagfirullah, kata mamangnya. Aku juga nggak tahu teh gimana caranya. Emang itu bener, itu nggak bisa. Kayak orang kedinginan merengket gimana sih? Itu dingin banget. Terus di situ gue bilang, aduh gue nggak mau komunikasi lagi sama lu. Pokoknya siapapun lu yang ada di batu ini, gue mau ajak pulang, tapi jangan nyusahin dong. Gue bilang gitu kan. Gue udah nggak kuat megang batu ini nih. Karena emang banyak banget bang. Itu juga sama nyokap gue bisa dijadiin gelang, sama satu buat bandul liontin kalungnya dia. Gue kepel gini, terus temen gue udah panik. Yah, ini pasti masuk lagi gitu kan. Gimana nih kalau misalnya sampai pulang begini terus gitu. Terus mamangnya bilang, ya udah sebentar deh, nggak tahu dia pergi kemana tuh. Dia bawa air kayak air minum gitu kan. Dia sih bilangnya ini beneran air yang dia tuh kayak ngejual air yang dari curug gitu bang. Bukan air aqua atau apa gitu. Jadi dia isi ulang gitu. Kalau kita naik gunung kan ada tuh yang gede. Ada tuh isi ulangnya. Dia ngasih itu, coba nih gitu, diminumin dulu neng gitu kan. Abis itu baca istighfar sama syahadat 3 kali. Dia bilang kalau emang dia niatnya baik pasti bisa kebuka, tapi kalau dia niatnya jahat insya Allah hilang, dia bilang gitu kan. Gue minum tuh airnya, terus di situ gue pusing banget bang, bener-bener tuh muter lagi tuh kepala gue kayak vertigo kan. Mang, gue manggil, ini kenapa mang? Kepala saya kok pusing begini, muter, gue gituin kan. Terusin aja, jangan kalah, istighfar terus, dia bilang gitu kan. Gue terus di situ, tapi sambil menggigil tuh, gue sambil kedinginan kan. Akhirnya mamangnya tuh tangan gue diguyurin pakai air yang itu, pakai air yang dari botol tadi yang dia bawa. Sama dia coba di jari gue dilepasin satu-satu dan udah kelepas, tapi batu itu berantakan gitu, jatuh. Si mamangnya pun mau pegang. Saya takut megangnya gitu, takutnya emang gak boleh dipegang sama yang lain. Si teman gue bilang, iya tadi juga pas dia interaksi dia bilang harus dia sendiri yang ngambil gitu.
Gue takut dong, ntar gue ambil lagi, gue gitu lagi kan. Gimana nih ya, apa gue pakai plastik gitu kan? Jangan, kata mamanya, ambil aja nggak apa-apa gitu. Ini kan udah kebuka, terus batunya masih ada, berarti dia baik gitu, mau ngikutin kamu. Terus gue ambil tuh, gue pungutin tuh ya. Gue bilang nih sama si yang batu ini kan, siapapun lo yang ada di sini, kalau lo mau ikut gue, bantu gue dong, jangan nyusahin. Gue bilang kayak gitu kan, karena masa lu mau ngikut tapi lu nyusahin ya kan. Akhirnya udah tuh bisa tuh kayak batu biasa lah. Tapi gue jajalin ke teman gue, cuma pegang gitu. Apa yang lu rasain ketika lu pegang batu ini? Dipegang lah sama dia. Nggak kuat kak, panas, dia bilang gitu kan. Iya, aneh, dia bilang, langsung dilempar. Tuh si Bois tuh yang megang kedua kali. Coba pegang. Dipegang sama dia. Kok kalau gue pegang rasanya kayak dingin, tapi dinginnya tuh kayak dingin tapi lama-lama jadi panas gitu bang. Iya, gue nggak kuat gitu. Apa beda energi ya sama lu gitu kan. Dari situ tuh gue bingung, masa gue dari Curug dapetin benda-benda kayak gini, gue takutnya ketika gue dapet, yang gue tahu biasanya kalau udah dapet kayak gitu harus dikasih makan bang, harus diempanin gitu. Betul. Gue nggak mau kayak gitu. Gue takutnya tuh musyrik gitu kan ya. Tapi ini batu kalau nggak gue ambil, gue takutnya malah gue nggak bisa pulang, ketuker sama si batu ini ya. Akhirnya gue kumpulin, gue taruh di plastik tuh, gue minta sama si Mamang, plastik es. Plastik es yang transparan? Iya. Mang, saya minta plastik deh taruh di sini gitu kan. Tapi jangan dikantongin, kalau bisa masukin di dompet gitu, dibilang mamangnya. Iya mang, itu banyak banget sih bongkahan-bongkahan batunya gue masukin. Gue lipat-lipat, gue taruh di dompet gue. Terus kan kalau dompet zaman dulu ketutup agak ngelembung gitu kan. Ini gak bisa ditutup, ya udah gue masukin situ. Terus gue bawa pulang nih, nyampe ke rumah, nyokap gue ngeliat nih, ini di dalam dompet isinya apaan sih Mai gitu kan, kok banyak banget gitu. Mah jangan dipegang, kata gue gitu kan. Mama gue tak kaget tuh, langsung dilepas gini kan. Itu apaan sih gitu, masa lu habis pergi kayak gini bobo beginian gitu. Jangan apapun yang di luar, kalau misalnya lu kemana-mana jangan diambil gitu. Nyokap bilang gitu kan. Nggak apa-apa, gue ambil lagi kan. Abang gue kan yang kedua emang bisa juga. Dia bilang, ini isinya ular loh Mai, dia bilang gitu kan. Kalau memang cocok sama lu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak cocok bahaya. Kalau ular itu kan kalau misalkan ngikutin kita, kalau udah nyatu kepala sama buntut bahaya. Ya gitu. Jadi abang gue ini udah pulangin, maksudnya ini kalau memang dia nggak baik buat lu, simpen aja. Awalnya dapetnya di mana, dia bilang. Awalnya sih ngeliatnya di kamar mandi gitu. Yaudah balikin lagi aja nanti di kamar mandi kita, kan tempatnya sama, mungkin adem atau gimana gitu kan. Gue taruh tuh bang di kamar mandi. Nyokap gue lagi nih yang nggak ngeh lagi. Ini batu apaan sih, kata nyokap gue gitu kan. Dia nggak ngeh kalau tadi tuh batu yang jatuh tuh batu itu. Dipegang lah sama dia, pingsan langsung nyokap gue. Jatuh itu juga di kamar mandi? Iya, jatuh di kamar mandi. Itu sekeluarga gue udah panik semuanya. Dia bilang, ini gara-gara apa sih ke kamar mandi, awalnya biasa-biasa aja. Terus digotong atau sama abang gue, kan udah gue bilang kalau begini-begini aja jangan diambil. Abang gue udah marah tuh ya. Ya udah terus gimana masa gue mau pulangin ke sana lagi gitu kan. Terus mama sih lagian kalau ada apa-apa tuh selalu aja langsung dipegang. Abang gue udah ngoceh-ngoceh gitu kan, karena udah panik juga. Nyokap gue tuh bangun langsung, kenapa sih gue tuh mau ikut sama lu, tapi kenapa lo nggak mau? Nyokap gue langsung marah kayak gitu bang. Iya gue takut kan. Iya tapi jangan kayak gitu caranya gitu kan. Masa nyelakain keluarga gue sendiri gitu kan. Enggak, gue gak kenal nih sama dia. Dia nunjuk ke badannya nyokap gue sendiri. Nyokap gue nunjuk ke badannya nyokap gue sendiri gitu kan. Terus ya udah maafin ibu saya, mungkin dia nggak tahu, gue gituin kan. Terus udah selesai nyokap gue kemasukan, terus disadar, pusing banget Mai, mama megang batu itu. Sama bang apa yang dirasain sama gue ketika gue ngambil. Oh iya. Pusing. Jangan kasih mama kayak gini-gini deh, dia bilang kayak gitu kan. Terus besokannya tuh gue nanya ke abah gue gue bilang, bah ini habis main ke Curug kok dapet kayak gini batu gitu kan, coba fotoin, kata abahnya gitu kan. Terus gue ngirim fotonya ke saudara gue, karena memang abah gue gak punya handphone, jadi perantaranya ke saudara gue kirimin foto ke saudara gue. Terus abah gue bilang, udah nggak apa-apa, disimpan aja. Kalau pengen tahu sosoknya apa, coba malam ditirakatin. Abang gue bilang ditirakatin.
di ibaratnya kita tuh pengen perkenalan, ini sosok apa sih yang di dalam batu ini gitu kan. Akhirnya gue dikasih tahu nih sama abah gue caranya, yaudah ruqyah aja batunya gitu, di ruqyah mandiri. Dikasih tahu sama abah gue, bacaannya tuh gue catet kan, gue catet, terus dia juga ngasih kayak amalan tapi pakai bahasa kitab kuning. Oh, kitab kuning. Iya, kitab kuning. Dan itu gue juga nggak paham sih baca kitab kuning tuh kayak gimana. Gue nanya nyokap gue, sama nyokap gue diartiin kan. Nih bacanya gini, ditulis sama dia. Akhirnya malam gue tahajutin bang. Gue tahajutin, gue pegang tuh batu, gue taruh depan. Gue bilang, ya Allah, saya ini bukan mau percaya sama benda-benda kayak gini, cuma pengen tahu aja ini tuh sebenarnya dalamnya apa. Kalau memang ada sosok kodam di dalam batu ini, tolong kasih tahu, gue bilang kan. Terus gue pegang batunya itu, tangan gue langsung geter semua bang. Itu bener yang gue lihat sosoknya ular, pakai bajunya hijau. Jadi setengah nih manusia, terus ke bawah tuh ular semua.